Ya, jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, waktu demi waktu sudah kami jalani dalam penuh rasa syukur kami atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami juga bersyukur juga kesempatan kali ini kembali kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu dan membaca Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai kami, hikmat-Mu turun atas kami ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, bacaan pada hari ini saya mengambilnya dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika Musa meninggal, Yosua ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikannya sebagai pemimpin bangsa Israel. Nah, rasanya Yosua ini merupakan pilihan yang tepat pada saat itu, karena ia sudah menjadi pelayan Musa selama berpuluh-puluh tahun, dan ia juga sudah menjadi saksi atas kehidupan penderitaan bangsa Israel dari di Mesir sampai keluar dan akhirnya masuk ke tanah perjanjian, yakni di tanah Kanaan. Maka dari itu Yosua sudah tahu betul seperti apa bangsa yang akan dipimpinnya. Bangsa Israel yang terkenal tidak hanya besar, tapi sedikit bandel dan mungkin jadi yang pemberontak, bahkan dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Pertanyaannya, apakah sulit memimpin bangsa Israel? Rasanya kalau kita melihat kisah-kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai keluar yang dipimpin oleh Musa, rasanya sulit untuk dilakukan. Tapi Yosua tetap melakukannya dengan keteguhan hati dan juga dengan keteguhan imannya kepada Tuhan. Tuhan pun juga tahu kelebihan Yosua sebagai pemimpin. Makanya ia mengatakan pada ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perkataan ini menjadi tanda jika Tuhan percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa peristiwa yang dialami Yosua ini merupakan sebuah panggilan hidupnya untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam relevansinya, kita juga menjalani panggilan kehidupan kita masing-masing. Entah itu dalam konteks pelayanan dalam sebuah gereja, dalam lembaga sosial, ataupun panggilan dalam konteks pekerjaan, ataupun juga dalam konteks keluarga. Panggilan hidup sebagai seorang anak, sebagai seorang tua, seorang orang tua, ayah atau ibu, kakek ataupun nenek. Setiap kita mempunyai panggilan kita masing-masing. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani panggilan, terkadang kita jatuh ke dalam keraguan-raguan menjalani panggilan kita masing-masing. Kita mungkin merasa tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu, atau kita merasa rendah diri. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kebetulan kemampuannya lebih dalam satu bidang tertentu, dan kita merasa menyerah untuk menjalani panggilan hidup kita. Atau bahkan
separah-parahnya kita mungkin memiliki niat untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, saudara-saudara kasih, setidaknya kisah dari Yosua yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin dapat kita teladani bahwa bekal yang harus kita bawa dalam jalani kehidupan panggilan kita masing-masing adalah tentang keteguhan hati dan juga keteguhan iman. Yosua juga diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit untuk memimpin bangsa Israel yang terkenal pemberontak dan yang terkenal bandel. Tapi toh Yosua tetap melakukannya dengan kesetiaan, dengan kesungguhan, dan dengan keteguhan hati dan imannya. Saudara-saudara, terkadang kita akan menghadapi badai kehidupan yang memberi surprise tanpa aba-aba dan tanpa ada peringatan sebelumnya. Tapi toh Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk membantu dan menyertai kita dengan berbagai cara apapun. Selamat mengumuli dan selamat menjalani panggilan kehidupan kita semua. Amin.